Selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam kebaktian Minggu daring atau online GKI Rungkut Asri tanggal 18 Oktober 2020. Sebelum memasuki ibadah, marilah mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Selama ibadah, Bapak Ibu Saudara diharapkan mengikutinya sebagaimana kita beribadah di gereja. Ikut bernyanyi, ikut merespon pada bagian respon umat, serta berdiri dan duduk sesuai bagian liturgi. Mari beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan. Tuhan menyertai kita. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah hari ini Minggu 18 Oktober 2020 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema mengelola kekuasaan dalam keluarga. Sebelum memasuki ibadah, kita mengambil saat hening sejenak. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk mengelola kekuasaan yang Ia berikan untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan itu dalam masyarakat, dalam persekutuan maupun dalam keluarga. Oleh karena itu kita harus peka terhadap suara Tuhan yang mengajak kita untuk terus berhikmat mengelola kekuasaan itu, karena segala kekuasaan adalah milik Allah. Matius 22 ayat 21 berkata, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa tercurah
Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami datang dan mengaku bahwa kami telah berdosa melalui kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami datang memohon pengasihan Tuhan. Kami memohon pengampunan dari Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Kami percaya kasih karunia-Mu mampu membarui hidup kami dan memampukan kami untuk hidup di dalam Tuhan. Melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah
menjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi kami, kekuatan yang memampukan kami untuk menggunakan hikmat yang Tuhan berikan dalam mengelola kekuasaan, terutama dalam kehidupan persekutuan dan keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami datang dan mau mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahaminya, menghidupinya dalam hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sering mendengar sebuah ungkapan bagai makan buah si malakama. Dimakan mati, tidak dimakan juga mati. Nah, ini peribahasa Indonesia yang artinya adalah serba salah. Ya, kira-kira begitu singkatnya, serba salah. Makan buah si malakama itu makan mati, nggak makan mati, ya pokoknya serba salah. Bapak Ibu pernah melihat buah si malakama? Pernah tahu buah si malakama itu yang seperti apa? Saya juga awalnya nggak tahu, lalu saya cari-cari. Ternyata buah si malakama adalah buah yang biasa disebut sebagai mahkota dewa. Buah mahkota dewa. Nah, ini mahkota dewa ini sebenarnya buah yang beracun. Tapi jika diolah dengan benar, ia bisa bermanfaat menjadi obat. Nah, pengolahannya katanya hasil pengolahannya itu katanya bisa bermanfaat sebagai obat anti kanker. Nah, jadi selain dia beracun, tapi dia juga bisa bermanfaat sebagai obat. Nah, dari sini kemudian saya berpikir, oh ternyata ini maksud peribahasanya. Kira-kira itu kan buah yang beracun. Kalau dimakan, mati. Tapi karena dia bisa menjadi obat dalam kondisi tertentu, kalau tidak dimakan juga mati. Ya, mati dalam hal ini penyakitnya menjadi lebih parah dan lain-lain. Nah, tapi
Kemudian saya melihat, oh ternyata jadi begini maknanya yang serba salah tadi. Atau kalau mau lebih panjangin adalah terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Tapi itu hanya tafsiran saya terhadap buah simalakama atau buah mahkota dewa ini. Nah, intinya ya maknanya ya serba salah tadi. Saudara, dalam bacaan Injil kita hari ini kita melihat Yesus juga berada dalam posisi bagai makan buah simalakama. Serba salah. Yesus dijebak oleh orang-orang Farisi. Di sini dibilang bahwa murid-muridnya orang-orang Farisi dan kaum Herodian, orang-orang Herodian, soal membayar pajak kepada kaisar. Nah, orang Farisi adalah kelompok Yahudi yang tradisional, yang sangat taat menjalankan hukum Taurat, hukum Yahudi, bahkan sampai detail-detail tetek bengeknya semua mereka lakukan. Mereka menolak budaya asing serta pemimpin asing. Pokoknya mereka menjunjung tinggi keyahudian mereka. Mereka menolak semua pemimpin asing. Dalam hal ini juga Kaisar Romawi termasuk di dalamnya. Nah, sebaliknya kelompok Herodian, mereka lebih kepada kelompok politik. Golongan politik dalam kalangan orang Yahudi yang setia kepada Herodes. Makanya namanya Herodian. Mereka pengikut setia Herodes. Dan Herodes ini sendiri sebenarnya adalah raja boneka. Bonekanya Romawi yang ditempatkan di Galilea untuk kepentingan Romawi. Nah, kelompok Herodian ini mereka sangat terbuka dengan budaya Yunani Romawi. Mereka hidup ala-ala Yunani Romawi. Jadi sebenarnya kedua kelompok ini, Farisi dan Herodian ini, kelompok yang berlawanan, yang bertolak belakang. Tapi karena mereka punya kepentingan yang sama, mereka kemudian berkoalisi untuk menjebak Yesus. Mereka bekerja sama karena sama-sama musuhnya ini Yesus. Seperti ungkapan dalam bahasa Inggris, enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku adalah temanku. Nah, jadi mereka kemudian bekerja sama untuk menjebak Yesus karena mereka sama-sama memusuhi Yesus. Jebakan mereka adalah pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, kalau kita lihat jawaban ini kenapa menjebak? Karena apapun jawabannya, Yesus salah. Yesus kena masalah kalau dia menjawab ya maupun tidak. Yesus jawab iya, salah. Yesus jawab tidak, salah. Jika Yesus menjawab iya, maka dia akan dianggap mengakui keilahian kaisar. Karena kaisar Romawi itu mengangkat dirinya sendiri sebagai Allah. Jadi kalau orang membayar pajak kepada kaisar, berarti mereka mengakui keilahian sang kaisar. Dan Yesus juga akan dianggap sebagai orang yang pro penjajah, pro Romawi. Nah, dan ini menjadi celah bagi orang-orang Farisi untuk memperhadapkan Yesus pada pengadilan agama. Yesus mengakui keilahian kaisar. Nah, tapi kalau Yesus menjawab tidak, sama juga bermasalah. Dia akan dituduh sebagai pemberontak. Dia dituduh sebagai penghasut yang menghasut masyarakat untuk menolak membayar pajak kepada kaisar. Dan dia akan diperhadapkan pada pengadilan Romawi. Serba salah. Bagai memakan buah simalakama. Nah, tetapi Yesus tidak terjebak dengan pertanyaan itu. Yesus bukan orang yang mudah untuk menjawab iya dan tidak. Tapi Yesus memikirkan, mengolah pertanyaan itu, lalu dia menyuruh mengambil mata uang yang biasa dipakai untuk membayar pajak. Dan dia bertanya, ada gambar siapa di situ? Gambar dan tulisan siapa di situ? Koin itu bergambar Kaisar Agustus dengan tulisan Agustus yang ilahi Imam Agung. Nah, biasanya koin itu dipakai untuk membayar pajak atau untuk berbelanja di wilayah-wilayah jajahan Romawi. Tetapi, koin itu tidak dipakai untuk persembahan di Bait Allah. Karena ada tulisan tadi, Agustus yang ilahi Imam Agung. Karena Kaisar Agustus mengangkat dirinya sebagai Allah, maka itu tidak dipakai oleh orang Yahudi untuk persembahan di Bait Allah. Nah, sampai di sini jelas bahwa ada perbedaan uang yang dipakai.
Jadi ada kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka juga ngasih pakai uang yang bergambar kaisar itu untuk kegiatan ekonomi lainnya, tapi untuk kegiatan agama mereka pakai uang yang lain. Makanya kita ingat pada suatu kali Yesus marah karena bait Allah jadi seperti pasar, ada yang jualan, ada penukaran uang di situ juga. Penukaran uang itu biasanya uang-uang Romawi itu ditukar dengan uang yang dipakai dalam bait Allah gitu. Jadi mata uang yang dipakai berbeda. Nah, jawaban Yesus kemudian adalah jawaban yang cerdas. Dia tidak terjebak karena Yesus bisa mengolahnya dengan baik. Ibarat buah simalakama tadi, Yesus bisa mengolahnya supaya menjadi obat. Nah, Yesus sengaja tidak menjawab dengan iya atau tidak. Karena itu bahaya dua-duanya. Dia jawab ya salah, jawab tidak juga salah. Dia menjawab dengan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tahu bahwa uang itu memang dipakai untuk membayar pajak, tapi tidak dipakai untuk persembahan kepada Allah. Dan ini juga dipraktikkan oleh orang-orang Farisi. Jadi selain terhindar dari jebakan, jawaban Yesus ini pun menjawab dan menohok orang-orang Farisi yang didasari oleh hal yang sangat teologis berkaitan dengan pengakuan atas kaisar sebagai Allah. Yesus dijebak di situ. Kalau Yesus mendukung membayar pajak, berarti Yesus mendukung kekafiran. Dan jawaban Yesus ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan mereka, bahkan menampar mereka, terutama orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dengan jawaban itu Yesus berkata dua hal. Yang pertama, tidak layak menempatkan kaisar setara dengan Allah. Maka berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Yang kedua, semua hal di dunia ini adalah milik Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena semua adalah milik Allah, maka persembahkanlah kepada kemuliaan Allah. Bahkan seorang kaisar pun berada di bawah kekuasaan Allah. Bahkan Allah bisa memakai seorang kaisar, seorang pemerintah, seorang raja untuk menyatakan kekuasaannya kepada umatnya. Nah, sebenarnya dalam minggu ini bacaan leksionari ada bacaan pertama itu bicara soal Raja Kores yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat Yahudi dari pembuangan untuk kembali ke tanah mereka di Yerusalem. Bahwa Allah juga bisa memakai para penguasa, raja-raja, kaisar untuk menyatakan kekuasaannya. Jadi Yesus juga mau bilang bahwa semua kuasa berada di bawah kuasa Allah. Tidak terkecuali orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bisa dibilang adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat Yahudi. Mereka adalah orang-orang terpelajar, para rohaniawan, dan pemimpin umat. Tapi mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka. Dalam hal ini, Yesus menjadi lawan mereka. Makanya kalau kita baca tadi, dikatakan bahwa orang-orang Farisi ini menyuruh murid-murid mereka. Mereka punya kuasa. Mereka punya murid. Tapi yang mereka lakukan dengan kekuasaan mereka adalah mereka nyuruh murid-muridnya untuk menjebak Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Mereka tidak bijaksana dan tidak berhikmat dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga mereka menggunakannya untuk kepentingan sendiri dan merugikan orang lain. Jadi di sini Yesus juga sedang menyindir mereka. Bahwa kamu tidak memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga ada juga pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Karena Allah memberi kuasa dengan berbagai macam bentuknya kepada setiap orang. Dalam keluarga kita mungkin tahu bahwa orang tua memiliki kuasa yang lebih, memiliki wewenang dan tanggung jawab, kemampuan juga untuk memelihara dan membangun keluarganya, untuk merawat anak-anaknya, membesarkan dan mendewasakan mereka. Namun kadangkala orang tua tidak
berlaku dengan bijaksana dan cenderung menyalahgunakan kuasa dan wewenangnya sehingga mungkin melukai anak-anaknya. Suami kadang menggunakan kuasanya dan menyakiti istrinya, atau sebaliknya istri yang punya kuasa menyakiti suaminya. Kita sering melihat dalam masyarakat kita orang-orang yang memiliki kuasa menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan mereka. Ini sekarang berapa minggu lalu setelah Omnibus Law disahkan, terjadi goncangan karena masyarakat merasa anggota DPR menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan mereka dan elit-elit tertentu, sementara kemudian mereka menyengsarakan rakyat dengan pasal-pasal tertentu yang tidak adil terhadap rakyat. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengelola kekuasaan, karena kita percaya bahwa segala kekuasaan berada di bawah kuasa Allah. Dan karena itu, kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan itu juga untuk menyatakan kuasa Allah itu. Bertanggung jawab dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita dipercayakan untuk membangun keluarga kita, untuk menyatakan kemuliaan dan kekuasaan Allah itu atas semua. Karena itu jadikanlah Allah sebagai kepala keluarga kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan hikmat untuk mengelola kekuasaan kita, tanggung jawab yang kita miliki dan kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk menghadirkan rahmat Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan keluarga. Bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk ego kita, apalagi untuk merugikan orang lain. Semoga hikmat Tuhan selalu menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai keluarga. Tuhan menyertai kita. Amin.
Bersama umat percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur atas pemeliharaan dan topangan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur walaupun secara online, kami masih bisa beribadah di tengah kondisi pandemi ini. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan untuk setiap keluarga, opa oma, papa mama, dan anak-anak. Dan kami mohon agar Tuhan selalu memberikan sukacita dalam keluarga. Walaupun karena pandemi ini, kami harus bekerja dan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan tolong agar tiap anggota keluarga bisa menikmati aktivitas sehari-hari, saling menguatkan, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Ya Bapa, mohon anugerah-Mu untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit dan lemah tubuh. Kuatkan dan hiburkanlah mereka. Berilah kesembuhan atas mereka. Berkatilah semua makanan dan obat-obatan agar memberikan kesembuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Terima kasih untuk kehidupan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan kesehatan dan umur panjang, memberkati keluarga dan pekerjaan mereka, dan mereka bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau terus memakai gereja-Mu menjadi berkat, melayani jemaat Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan memberkati agar setiap pelayanan yang dikerjakan menjadi saluran berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar di masa pandemi ini. Dan kiranya Tuhan memberkati persiapan gereja menuju normal baru. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar bisa saling berkoordinasi dengan baik dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19 dan menyiapkan vaksin, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir.
Kiranya Tuhan memberkati setiap warga negara agar bisa bertahan dalam situasi sulit ini, dan Tuhan tetap memberikan keamanan bagi negara ini. Ya Bapa, terimalah permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam amplop kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Marilah memberikan persembahan syukur kita kepada Allah demi kemuliaan namanya. Mazmur 96 ayat yang ke-8 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan ini dan masukkan ke pelatarannya." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terimalah persembahan yang adalah bentuk ucapan syukur kami ini. Ya Tuhan, berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini dengan hikmat-Mu, agar persembahan ini dapat dipakai untuk menjalankan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagia lagi
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang berhikmat dalam kehidupan bersama sesama. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan senyum dan tawa, dengan tangis dan air mata, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang menjadikan perjalanan hidup kita penuh warna. Kiranya Ia menganugerahi kita dengan rangkulan para sahabat yang menopang, serta pundak orang asing yang kita rangkul. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merengkuh dan memeluk kita, mengasuh dan mendewasakan kita, memandang dan tersenyum kepada kita, kini dan selamanya.